Saudara, kita adalah di usia di mana kita itu puncak dari segalanya. Saudara, kok tidak bisa mencapai puncak di usia 60, saudara ya, atau 70, karena kekuatanmu pasti sudah turun. Saudara, tetapi saudara juga tidak bisa mencapai puncak di usia 20, 30. Karena apa? Kedewasaannya belum cukup. Dan mau tidak mau, ini adalah usia puncak. Dan saudara harus siapkan diri untuk gaspol di setiap panggilan dan destiny saudara, supaya saudara menyelesaikan, menggenapkan semuanya. Supaya nanti kalau kita masuk nih usia 60 istilahnya ya, saudara, kita tinggal saudara meneruskan. Tapi perjuangannya semuanya fit in-nya sudah sekarang. Nah, saudara, yang kedua, saudara tidak bisa menyuruh anak muda mengerti. Why? Karena mereka tidak pernah mengalami apa yang kita alami. Mereka juga tidak tahu, saudara, apa saudara ya namanya, misalnya ya saudara ya, pegel-pegel, saudara mepet, apa tuh istilahnya, saudara kesehatan sudah menurun. Mereka tidak tahu rasanya. Tapi saudara juga tidak bisa minta orang yang 60 ke atas mengerti kita. Why? Saudara, karena mereka sudah sangat, gapnya sangat panjang. Jadi suka tidak suka, kitalah jembatan di antara banyak generasi. Saya berharap saudara mengerti ini dulu ya. Satu, ini usia di mana tidak ada penundaan lagi. Saudara harus mencapai puncak, suka tidak suka. Mencapai puncak untuk destiny masing-masing. Ya, istilahnya kalau jadi imam, imam yang terbaik. Kalau pendoa, pendoa yang terbaik. Kalau jadi tentara, tentara yang terbaik. Mencapai puncak bukan soal kursi, tapi soal fungsi. Sekali lagi, mencapai puncak tidak pernah soal apa? Kursi. Gak perlu nih ya ada jabatan. Ya, misalnya nih, saudara, dialah ketua, tapi kalau dia tidak nentuin apa-apa, cuma ketok palu, ngapain? Sebenarnya yang berfungsi mungkin saudara wakilnya, sekretarisnya. Jadi ingat di hadapan Tuhan, bukan soal kursi, tapi apa? Fungsi. Saudara, yang kedua saya bilang, tidak ada lagi yang bisa jadi jembatan kecuali kita. Anak muda pasti dengan pergumulan dengan dirinya, yang sudah tua juga saudara. Jadi mau tidak mau, kitalah yang harus jadi jembatan untuk segala sesuatu. Saudara, dua hal ini saya berharap saudara mengerti, maka saudara akan menangkap ya yang saya coba nanti sharekan. Saudara, contohnya adalah Joshua. Saudara bisa bayangin ya, Joshua ini 40 tahun muter di Kanaan. Karena apa saudara? Kesalahan orang lain, betul kan? Loh, kalau karena kesalahannya normal ya. Tapi kalau karena kesalahan orang lain, saudara, tidak pahit hati, itu anugerah loh. Loh, misalnya nih ya, karena kesalahan, maaf kata nih, orang lain, Ibu Lani harus memikul. Loh, kita kan pahit kan? Tapi saudara harus tahu, kenapa Joshua besar di hadapan Tuhan, sampai lambang dari Yesus. Karena 40 tahun memikul kesalahan orang lain. Saya berdoa saudara mengerti bahwa ini bukan soal wow. Saya suka bilang ke banyak orang yang usianya sama-sama saya, kalau urusan wow itu bagian anak muda. Ya, bagian kita sudah ndak yang wow. Tapi bagian kita adalah jadi pilar itu loh saudara. Ini pilarnya ya, ndak dihiasinya, sudah pilar ya begini aja, ndak wow. Pengeluaran terbanyak itu interior. Dan interior sama saudara pintu gerbang bisa wow sekali. Tapi usia kita ini udah ndak bisa jadi begitu. Usia kita harus jadi pilar. Ya, mungkin nggak banyak dihias, nggak akan banyak dinikmati, nggak banyak dilihat. Tapi itu tugas kita. Siang, pagi, dan malam menopang. Nggak ada kata berhenti.
Saudara bisa bayangin nggak kalau satu pilar bilang gini, berhenti dulu, gitu ya? Nggak bisa. Saudara, interior bisa diganti berkali-kali. Kurang bagus, buang, bikin yang lebih bagus. Tapi tiang nggak bisa diapa-apain. Saudara tuh struktur. Dan kalau sudah struktur, nggak ada kata istirahat, nggak ada kata keluar, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata capek. Sampai di sini menangkap? Ini sudah bagian kita, struktur. Saudara nggak bisa dan nggak mungkin berkata capek. Saya kadang-kadang suka godain Leo. Leo ini usia sudah mau mendekati, ya, tapi masih tetap mau jadi bintang, ya. Padahal sudah tidak bisa, ya. Bintang urusan yang lain, karena dia sudah mulai harus jadi apa? Saudara, struktur, penopang, nggak gampang, tapi itu bagian kita. Sampai di sini bisa mengerti? Nah, sekarang bagaimana kita maksimal di usia kita? Saudara, yang pertama, ya, dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu. Abdi Musa, bukan abdi Tuhan. Saudara, dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 40 tahun Joshua mengabdi kepada Musa. Dan saya mau berkata, dasar dari banyak hal, saudara, di usia kita, saudara, utama melayani, mengabdi. Loh saudara, tidak ditulis loh, itu Musa sudah mati, tidak ditulis hamba Tuhan. Jadi saya mau bilang yang pertama nih ya, kalau saudara di usia ini mau jadi struktur, siapkan melayani orang lain. Saudara, saya ini makin tua ya, sejujurnya nih kalau mau ngomong jujur ya, makin melayani anak-anak buah saya. Saudara, aduh, mau marah tuh udah gak bisa saudara. Ya, setiap kali marah sakit hati, ya, marah keluar. Saya ini kadang-kadang menoleh dan ke belakang dan bilang begini ya, saya ini ya marah sama donatur karena pengen dia tidak cuma jadi donatur, tetapi saya pengen dia juga khotbah, dia juga melayani, dia juga gaspol. Saya tegur keluar. Saya marah sama pendeta karena saya pengen gini ya, Bapak pendeta, gerejamu tuh jangan diem di tempat, tapi biar gerejamu itu gerak supaya jadi besar. Tapi begitu saya marah keluar, terus Tuhan itu guyon sama saya gini, di usiamu itu bukan buat marah, di usiamu buat melayani, ya, buat melengkapi, buat semakin, ya, menyelesaikan yang orang lain tidak selesaikan, melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Saudara, orang lain maunya yang wow, yang dikasih tepuk tangan, marilah kita lakukan yang tidak ada tepuk tangan. Sampai di sini bisa mengerti? Orang lain tidak mau doling tapi maunya KKR, bagus, kita yang doling. Orang lain maunya saudara ya untuk gereja besar, tetapi tidak mau turun ke jalan-jalan sampai ke pelosok-pelosok, mari kita lakukan. Orang lain maunya KKR di kota, tapi tidak mau KKR di pulau yang duitnya sampai genset aja kita mesti bawa sendiri, mari kita lakukan. Karena itu sudah bagian kita, dan itulah kehormatan kita. Kehormatan kita bukan lagi tepuk tangan. Maaf ya, udah gak zaman. Kita udah tahu kalau kita di usia kita masih pengen terima tepuk tangan, masih terima pujian, namanya saudara belum dewasa. Di usia kita ini, saudara, kehormatan kita meletakkan, diinjek. Saudara
disalah mengerti. Seperti yang tadi, saudara, itu kehormatan kita. Ini salah satu contoh. Saudara, saya ke Amerika, saudara, dan pokoknya banyak hal. Saudara masuk gereja, tiba-tiba dibilang gini, wah, Bu Iin sesat. Saya bilang bagus. Maka saya bilang, udah Joshua aja yang khotbah. Saya bagian ngonselingin orang-orang. Ya itu sudah waktunya kita. Dan Joshua khotbah dalam bahasa Inggris lancar, bagus. Saudara ya, saudara bagian saya ngonseling satu demi satu sampai jam 2 pagi. Saudara, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada. Nggak ada yang bilang khotbah saya bagus, satu demi satu. Tapi itu sekali lagi tugas kita. Ya kalau KKR besar, biasanya saya suruh Leo khotbah, tepuk tangan, altar call, ya. Bagian saya yang turun ke bawah, tumpang tanganin, ngerawatin orang yang pelepasan muntah di badan kita. Saudara, yaitu bagian kita. Saya berharap saudara mengerti. Saudara, saya kasih ya statementnya. Tadi mana? Jangan dilepas. Statementnya saya berharap saudara baca. Kita mau baca sama-sama ya. Ini tancap di hati. Ya, oke ya. 3, 2, 1. Semakin besar hati hamba, semakin besar kekuatan. Yuk sekali lagi ya. Ngomong ke kiri kanan, semakin besar. Kamu mau tambah kekuatan, semakin besar hati hamba. Wes, itu aja kuncinya ya. 3, 2, 1. Semakin besar hati hamba, semakin besar kekuatan. Saudara, nih kalau saudara pernah lihat kungfu, maka saudara tahu kalau yang kita itu saudara adalah kakek-kakek semuanya yang kelihatannya saudara ya jalan pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau megang gitu pes, apa, tenaga dalam ya, tenaga dalam. Nah, tenaga dalam itu dari mana? Melayani hati hamba. Ya, saya tuh lihat Pak Yusak ya. Saudara, hari itu saudara waktu kita cerita sedikit rahasia dapur ya. Saudara, setiap kali kami mau pelayanan saudara dulu Bahtera, itu butuh uangnya kan banyak. Nanti ujungnya ditutup sama kolektor, ujungnya. Tetapi sebelumnya kami itu semua hamba Tuhan, 6 hamba Tuhan, itu mesti memberi saudara ya, memberi benih. Nah biasanya Pak Yusak dia akan ngomong begini, In, aku sing tuwo, sing sudah ndak bisa terlalu banyak kerja. Aku tak sing ngasih uang paling banyak. Ndak ada tepuk tangan, saudara. Ya, tapi dia kuras tabungannya, dia kasih. Saudara, kemudian nanti dia bilang gini, aku tak ngambil bagian sing doa. Kalau saudara pernah kenal Pak Yusak dan dekat, sebelum kebaktian, sebelum itu dia akan keliling, begini toh, dia akan keliling. Saudara, saya kenal yang namanya Pak Daniel ya. Pada waktu setiap KKR besar Bahtera, biasanya pemusik dan semuanya, Pak Daniel itu salah seorang yang hari itu usia sudah, dia bilang begini, aku ini khotbah ndak bagus Ci, jadi aku ini akan pendamaian aja. Aku akan bakar dupa 24 jam dan tidak mati. Aku akan berdoa dan nanti aku akan mintakan ampun semua. Loh, saudara, ada banyak orang-orang yang ajaib. Saudara, ini loh yang namanya pilar. Berkali-kali bahkan dia bilang begini di KKR. Ya kalau nggak salah KKR Jogja, dia bilang gini, aku nggak usah keluar Ci, aku tak jaga pendamaian 24 jam. Bisa ndak kita itu mulai ngerti hati hamba? Ya, itu bagian kita. Ya. Bisa ndak kita ini mulai berkata pada anak-anak kita,
Kamu sekolah, mama yang berdoa. Ya, kalau kamu lagi sibuk segalanya, enggak apa-apa wes, mama yang bayar. Saudara, Ayub setiap hari mempersembahkan korban. Saudara, why? Dia tahu anaknya buat salah. Dia tahu. Saudara, ini rahasia sedikit di Mahanaim. Ya, saya tahu pencurian di Mahanaim, saya tahu. Saudara, itu cukup banyak. Tahukah saudara bahwa saya rutin memberikan persembahan dari uang saya, kadang-kadang sampai mepet. Dan saya bilang, Tuhan, anggap ini pemutihan ya, untuk semua pencurian, pemborosan yang terjadi di Mahanaim, supaya jangan iblis nuntut. Tidak ada tepuk tangan untuk itu. Uang saya berkurang. Bahkan anak saya satu bilang begini, saya itu gak pengen ngasih mama uang, bukan karena saya pelit, tapi karena uang mama selalu habis buat Mahanaim, bahkan tidak buat anak-anaknya. Saudara, sekali lagi, seperti yang tadi, disalah mengerti bahkan oleh anak sendiri pun. Bahkan dia gak rela kok saudara ngasih uang saya. Walaupun sekarang dia setiap bulan tetap ngasih uang saya, sembari ngomel, pasti buat orang lain. Ya. Saudara, bayangin maksudnya. Dan saya akui yang dia ngomong juga benar. Saya hampir gak pernah beliin dia apapun, tapi saya akan pakai uang saya always buat Mahanaim. Sampai dia bilang, ya saudara ya, rumah kita jelek, rumah kita ini istilah dia gak proper, karena mama bangun terus Mahanaim. Saudara, sekali lagi, bisa gak kita ini memilih hati hamba? Ya, karena memang itu bagian kita. Sekarang kita lihat yang kedua, Yosua 1 dan berkata, perkatakan dan renungkan kitab Taurat siang dan malam, supaya engkau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Semua, melaksanakan semua yang tertulis, maka hidupmu akan berhasil, beruntung dan makmur. Ya, yuk kita baca sama-sama. Seberapa melakukan dalam firman, seberapa berhasil. Saudara, saya ini gini ya, saya tahu misalnya, oh perpuluhan banyak yang miss, maka saya berkata, Tuhan, saya nabur untuk menutup perpuluhan. Tapi saya juga tahu misalnya doa banyak yang hilang, maka saya berkata, Tuhan, saya doa jam 4 pagi, saudara 3:30. Saudara, saya bilang, Tuhan, sekali lagi saya cuma the longsor, karena saya berkata saya mau jadi pelaku firman. Nah, saya berdoa begini, saudara, nanti kita ke depan ya, pasti gini, anak-anak mungkin bikin KKR, mungkin gak ada yang doa keliling. Ayo lakukan, karena itu pelakukan firman. Mungkin gak ada yang deklarasi, ayo kita lakukan. Saudara, mungkin gak ada yang, saudara ya, pergi ke gereja-gereja sowan, minta maaf, lakukan. Saudara, pokoknya ya, ini waktu kita mengisi kekosongan. Bisa ngerti? Bukan waktu kita, saudara, yang salah orang lain, ayo kita yang minta maaf. Saudara, setiap kali pada waktu itu terjadi kecelakaan, saudara, walaupun orang Joshua sudah minta maaf, toh mereka selalu bilang gini, saya minta Mahanaim, saya minta Ibu In tanggung jawab. Saudara, ini sekali lagi bongkaran ya. Saudara, setiap kali anak saya jatuh dalam perjinahan, maksudnya di Mahanaim ya, saudara, yang dimaki-maki siapa? Saya. Saudara mikir kerjaan saya itu cuma teriak-teriak sama saudara? Enggak. Ada kerjaan di belakang yang membuat saudara sebenarnya
menjadi besar. Saudara bilang, Bu, kenapa itu menjadi besar? Karena itu semua dihitung. Itulah mesbah kerendahan hati. Itu mesbah cinta. Itu mesbah doa. Itu mesbah penyembahan. Itu mesbah pengabdian. Dan itu yang membuat besar. Itu yang membuat besar, saudara. Dan itu melakukan firman. Ya, ayatnya ada, ramahlah engkau seorang dengan yang lain, salinglah mendahului memberi salam. Jadi jangan cuma lakukan yang main. Di usia kita, mari lakukan semuanya, termasuk yang kecil-kecil. Karena itu bagian kita. Yang muda tidak mudeng, yang tua sudah terlalu letih untuk mengerjakan. Bagian kita lah untuk mengerjakan, menggenapi firman. Yang ketiga, saudara, semakin besar pengertian, semakin besar unity. Yuk kita baca semuanya, 1, 2, 3. Semakin besar pengertian, semakin besar unity. Saudara bayangin ya, hari itu Ruben, Gad dan Manasye berkata, ya, kami semuanya mau tinggal di sini, tidak mau nyebrang. Saudara yang lain mesti nyebrang, 3 nggak mau nyebrang. Saudara, kalau Joshua ngamuk dan bilang begini, bagus, yang tidak mau nyebrang, mari kita perang. Hancurlah Israel, betul kan? Terus kalau mereka ini 3, ya, saudara, 3 suku ini, Ruben, Gad dan Manasye, ini terbesar. Dan kekuatan perang mereka paling tinggi. Jadi keadaannya hari itu, kalau 3 ini nggak maju perang, orang Israel nggak bisa duduk di tanah Kanaan. Tapi kalau Joshua ini ngomongnya begini, pokoknya awas ya, kalau kamu nggak maju, gua habisin perang, saudara. Egonya akan membuat mereka perang, karena mereka tahu 3 suku ini bersatu, semua yang lain gak bisa ngalahin. Karena itu saudara lihat cara dia ngomong, kamu semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah kamu menyeberang sungai Yordan di depan saudaramu dengan senjata. Haruslah kamu menolong mereka. Terus baru mereka bilang, segala yang kau perintahkan akan kami lakukan, kemanapun kau suruh kami akan pergi. Saudara harus ngerti ya, bahwa unity itu tidak terjadi dengan biasa dan dengan sendirinya. Bisa ngerti? Ngomong sama kiri kanan, unity itu mahal, harganya kita yang bayar. Dah gitu aja. Unity itu mahal, harganya kita yang bayar. Amin. Ini kelas saudara harus ngerti. Ayo, ini kelas di mana saudara harus mengerti. Sekali lagi bilang, unity itu apa? Mahal. Harganya siapa yang bayar? Kita yang bayar. Ya, saudara, ini waktunya. Saudara kalau mau tahu nih ya, sekali lagi ya, supaya saudara ini mengerti. Hari itu saya suka, ini zaman dimana saya sedikit membongkar rahasia. Kalau ke anak-anak muda tidak mudeng, saudara, itu ada hari-hari pria-pria itu, haleluya saudara. Ini ngomongin 6 hamba Tuhan loh, bukan ngomongin orang lain. Saudara, hari itu Pak Yusak, kalau saudara mau tahu, tiba-tiba datang di satu tempat dan hadir, kita KKR, tapi Tuhan gak berkenan. Pak Yusak mutung ngomong begini, Tuhan gak hadir, buat apa saya hadir? Saya pulang. Waduh, kalau Pak Yusak pulang, bubarlah KKR-nya. Saudara, Pak Agungnya ngomong begini, aku gak bisa khotbah kalau suasananya kayak begini. Saudara, terus Pak Daniel, ini 3 pria, haleluya saudara ya. Saudara, yang Pak Daniel bilang gini, Cik, aku gak sanggup deh kayak begini, wong Tuhannya gak berkenan. Aku tak masuk buat pendamaian aja. Kalau semua masuk, gimana? Ya, terus akhirnya saya ngomong sama papa saya bilang begini, Pak,
Tuhan tidak hadir. Tapi papa tahu kan, saya ini punya pintu belakang. Tak rayunya Tuhan ya Pak. Aku cuma minta papa setengah jam aja. Kalau setengah jam saya merayu dan Tuhan tidak hadir, Tuhan masih marah, papa boleh masuk. Papa saya bilang, oke. Terus saya datangin Pak Agung. Pak, ya gini Pak, aku tak seng sapu bersih, aku tak seng ngomel, tak seng marah. Nanti setelah hadirat Tuhan bagus, aku yang bikin gelombang. Istilah kami itu bikin gelombang, saudara. Setelah gelombang ada, hadirat Tuhan ada, akan kuberikan padamu. Tapi sabar, izin kasih waktu aku 1 jam buat bikin gelombang. Saudara dan Pak Agung bilang, oke, kalau Roh Kudus datang ada gelombang, saya mau khotbah. Nek enggak, kue terus. Oke. Saya datang ke Pak Daniel, Den, tolong Den, kamu imam. Kalau kamu sembunyi mereka enggak mudeng. Tolonglah Den, ke depan jelasin sedikit tentang hati. Mari naikkan dupa, supaya mintakan pemutihan dan pengampunan. Den, kalau kamu imam ndak berdiri, gimana kebaktian ini? Sebenarnya kalau Pak Hadi itu baik, saudara. Pak Hadi itu pokoknya tunggu perintah, saudara ya. Tapi sebenarnya 3 pria ini yang haleluya, saudara ya. Pak Daniel lumayan lah, Pak Daniel cukup baik. Cuma Pak Daniel kalau sudah begitu biasanya gini, aku masuk aja, doa aja. Nah ya. Nah Pak Yusak itu persoalannya cuma satu, tidak ada Tuhan, dia tidak mau di situ. Nah Pak Agung tidak pernah mau khotbah kalau tidak ada gelombang, istilahnya tidak ada Roh Kudus. Nah ini menjagai 3 ini aja ya. Saudara kalau salah ngomong ke mereka, misalnya nih ke Pak Yusak bilang gini, iya Pak, memang Tuhan tidak hadir. Masuk dia saudara, hilang, lenyap sudah, tidak akan keluar lagi. Terus kalau ngomong sama Pak Agung misalnya, ngomong gini, Kak, ayolah khotbah. Saya itu pernah dalam kondisi itu saya kesel, saya ngamuk sama Pak Agung. Saya bilang gini, Kak tanggung jawab dikit lah, khotbah. Kalau enggak mau gimana? Ini orang sudah sekian banyak. Kan dulu kalau kita KKN minimal 3.000. Walaupun tidak ada hadirat Tuhan, 3.000 kan tetap nongol ya. Saya bilang nggak ada hadirat Tuhan, lu khotbah lah Kak, tanggung jawab. Sudah mau tahu apa? Dia berdiri, dia khotbah 5 menit, pergi. Dia bilang ini, pokoknya udah khotbah kan, pergi. Saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan. Jadi saudara, itu hanya bagian kecil untuk buat unity. Kalau saudara mau tahu, itu hampir setiap tahun dan setiap bulan. Dan banyak orang cuma tahu kita baik bersatu. Oh iya, itu hasil begging satu-satu. Itu bukan hasil dengan sendirinya tercipta, tidak ada, saudara. Saudara Bu Nani punya gaya sendiri. Beliau sudah lumayan loh usianya. Kalau dia capek, dia bilang gini, maaf ya In, capek, tidak datang. Jadi siapa yang harus benar-benar berdoa cover supaya beliau tidak kena serangan? Ya kita. Saudara, setiap hamba Tuhan, ini baru cerita yang 6 loh saudara. Belum cerita di rumah, belum cerita Mahanaim. Saudara, di Mahanaim kami punya 38 unit. Dan istilah saya 38 jenis binatang. Saudara, loh, kalau saudara cek DNA, saudara kan tahu bahwa di dalam diri kita itu ada beberapa persen binatangnya. Nah saudara ya, yang istilah saya ini istilah ya, jangan berkata kita benar-benar ya. Tapi ada ayatnya di Alkitab, kebinatangan kita. Saudara yang kelinci, maksudnya penakut. Saudara tuh tahu, kelinci itu kok dipegang aja kebanyakan mati loh, betul kan? Jadi kalau yang penakut cuma diomongin begini loh, kenapa hadirat Tuhan tidak datang? Hilang, lenyap, sebulan. Loh, itu anak buah saya loh saudara. Saudara, saya pernah menghardik Holmes setahun. Holmes kalau lihat saya, jarak berapa minggir saudara.
setahun. Nah, kalau saudara tahu misalnya kenapa Stephen tidak ada di Mahanaim kecuali cuma Batra, itu gara-gara saya emosi, saya hardik dia. Tapi saya udah gak kaget. Tapi ya jujur itu dosa saya lah. Saudara, ini anak saya, darah daging saya loh. Ini menurut saya mungkin binatangnya ada kelincinya, saudara. Itu dari kecil, saudara ya. Saya marahi waktu itu dia pacaran. Bayangin SMP kelas 1 pacaran sampai bawa perempuannya ke rumah. Saya marahin. Saudara mau tahu dia berapa tahun gak ngomong sama saya? Saya dihukum 2 tahun gak ngomong sama dia. Hanya karena marahin dia bawa perempuan ke rumah. Dan kalau saudara tanya, Bu, sekarang dia berapa lama gak ke Mahanaim? Gak tahu. Penghukuman saya belum selesai, saudara. Saya masih dalam rangka dididik sama beliau. Ya, yang mengerti-mengertilah. Saudara jangan pernah berpikir anak saya yang satu Joshua itu, saudara ya, saudara lembut, gagah dan luar biasa. Saudara, pada waktu kami mau pergi ke Amerika, kami ribut soal keuangan, soal segala macam. Saudara, 1 minggu sebelum ke Amerika ngomong begini, saya mundur, saya dan keluarga saya tidak berangkat ke Amerika. Loh, itu the true story behind the scene. Saudara mau cerita yang lain? Wow, seru. Yang satu ngomong gini, selama ada Bunike saya keluar. Yang satu lagi, kalau ada dia saya keluar. Sampai kadang-kadang saya bilang gini, aduh Tuhan, ini ya 38 binatang ini harus sampai saya nggak tahu mesti bagaimana. Dan itu yang saya cerita itu cuma 1, saudara, persen dari yang 25 tahun saya alami. Itu cuma yang di Mahanaim. Kalau saudara bilang, Bu, dengan suami, dengan semuanya, ya seumur hidup saya. Lalu saudara bilang, kok bisa seumur hidup saya? Saudara bayangin, waktu saya umur 3 tahun, ayah saya itu waktu itu jatuh dalam perzinahan. Saudara, dan ibu saya marah. Ibu saya itu marahnya kalau papa saya pergi. Jadi begitu papa saya pergi ke kantor, ibu saya kan marah sama pembantu. Karena papa saya jatuhnya sama pembantu. Dia marah sama pembantu. Saudara, dan kalau saya ini berdiri antara pembantu sama ibu saya akan maki saya dengan berkata, saudara, dasar ya anak mirip Pak Yusak, kamu sama pelacurnya, sama murahannya, makanya selalu belain papa. Tapi kalau saya, saudara, ndak belain pembantunya keluar, masalah lagi, saudara. Saudara, jadi itu pendidikan saya sudah dimulai dari usia 3 tahun. Nah, kalau saudara bilang seumur hidup, ya, sampai hari ini. Tapi menurut saya itulah yang membuat saya diberkati. Itulah kemuliaan saya. Itulah anugerah saya. Hari itu ini cuma contoh aja, tapi saya rasa itu kebenaran. Ibu Ruth buat masalah. Ibu Ruth itu AB saya, saudara ya, buat masalah. Terus kemudian beberapa orang marah suruh ngusir Bu Ruth. Saya pertahankan dia, tapi saya juga marah sama dia. Saya bilang begini, Ruth, kamu itu loh, pokoknya saya marah. Terus tahu nggak jawaban Ibu Ruth ini? Tapi ini ngomong tentang 10 tahun yang lalu ya. Dia jawab saya begini, Ibu tahu nggak sih kedudukan ibu di surga? Ya, kesabaran ibu nilainya 9. Ibu dapat jatah besar karena orang-orang kayak saya. Jadi terima aja. Coba, saudara pernah nggak digituin anak buah? Tapi hari itu saya bilang, it's true. Itu kebenaran. Itu kebenaran.
saya sebel banget. Tapi itu apa? Kebenaran. Jadi saya mau berkata, ayo grow up. Kalau saudara mau jadi besar, besar kita bukan karena kursi, tapi fungsi. Dan ingat, unity itu apa? Mahal. Siapa yang bayar? Kita. Saya berdoa saudara, saudara pulang dan saudara tahu ini kelas paling ajaib. Why? Ini kelas paling cepat dapat kemuliaan. Kemuliaan itu tidak pernah didapat karena saudara wow di panggung. Kemuliaan tidak pernah didapat karena saudara khotbah bagus. Kemuliaan tidak pernah didapat karena saudara engkau punya kedudukan ketua tim doa. Kemuliaan didapat untuk setiap korban yang tidak ada yang melihat. Jadi ini kelas, ini usia the best, karena ini jalan pintas mencapai kemuliaan. Amin. Ini jalan pintas saudara mencapai kemuliaan. Kita lanjutkan ya saudara ya. Saudara, kita lihat seberapa engkau menghargai hadirat Tuhan, seberapa engkau nikmati mujizat. Saudara, hari itu mereka berkata, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian diangkat oleh para imam, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Pada saat imam itu menjejakkan kaki ke dalam air di sungai Yordan, arus airnya terputus, air yang mengalir terbendung. Bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Saudara, buat saya ya, hadirat Tuhan tetap nomor satu. Jadi saya akan teriak-teriak. Saudara, setiap kali KKR atau setiap kali acara seperti ini, seringkali ada jam-jam saya sendirian datang, dan saya cuma begging hadirat Tuhan. Saudara, buat acara di tempat ini hari-hari ini sudah seminggu, saya setiap pagi 3:30 saya begging hadirat Tuhan. Saudara, kadang-kadang kalau saudara tahu waktu itu 99, saudara saya ngepel saudara ini dengan cara saudara berapa langkah saya berlutut, saya nyembah, saya telongsor. Saudara, kadang-kadang saya tanpa siapapun yang tahu, saya ambil tumen dan saya benar-benar ngepel tumen dengan berkata, Tuhan, buat ini sebagai bukti cintaku. Pada waktu di ICE, saya berangkat dari rumah jam 3 pagi sendirian. Saya nyanyi nyembah di ICE sendirian. Saudara, hari ini kalau saudara lihat kaki saya dan tangan saya itu sebenarnya belang. Kenapa? Karena seringkali ditarik. Saya akan pergi ke belakang, ke kolam itu, dan saya bilang, Tuhan, aku di sini bukan karena aku minta mujizat, tapi aku minta Engkau, hadirat-Mu dan perkenanan-Mu. Bahkan pada waktu nanti kacau nyanyinya, bahkan pada waktu tarian begitu berantakan, mungkin pada waktu ada orang-orang yang tidak mengerti hadirat-Mu, mungkin ada cara kami yang salah dan menghina kemuliaan, tolongi Tuhan, cover dengan hadirat-Mu. Saudara, dan menurut saya sampai hari ini Mahanaim ada, itu karena hadiratnya. Saudara, beberapa kali itu orang yang mau nyerbu itu sudah di depan Mahanaim. Saudara, tiba-tiba mereka nangis, mereka berlutut dan mereka berkata, tempat ini ada kemuliaan tersendiri. Orang Islam. Saudara bayangin, kalau saudara tahu
Apa yang ditabur orang itu bukan karena mereka kenal saya. Ada orang Buddha lewat di depan Mahanaim, nangis, minta ketemu saya. Saudara kasih paving, kasih semen. Ada orang Buddha lagi, saudara, dia lewat, saudara, dan dia kasih itu, saudara, kurang lebih 10 M. Gak kenal saya, orang Buddha. Dan mereka cuma bilang ada Tuhan di tempat ini. Jadi kalau saudara berpikir hidupmu itu karena kamu kerja, hidupmu itu karena kamu, saudara, ya pintar, hidupmu karena kamu itu di cover seseorang, salah. Saudara, hidup saya ini cuma karena anugerah. Dan saya ini bersyukur ya. Pada waktu saya di Belanda, Tuhan kan bilang, ini pelatihanmu. Saudara, setiap bulan kami butuh 3.000 gulden, saudara, untuk persekutuan. Jadi saya itu mulai membiayai pelayanan saya sudah mulai umur 12 tahun. 12 tahun saya punya rumah singgah dengan jumlah 30 anak. Dan itulah mulai saya membiayai pelayanan. Saudara, saya mulai doa dan bilang, hari itu Tuhan bilang gini, ndak ada minta sama orang tua. Kalau kamu tidak sanggup biayai yang 30 orang, aku tidak bisa bawa kamu ke next level. Saudara, nggak boleh, kamu Bapak Ibu tahu ya, papa saya tidak boleh ada iman bisik-bisik, tidak boleh ada iman, saudara ya, coel-coel. Saudara, jadi saya hari itu mulai, saudara, deklarasi perang menyukakan Tuhan. Dan begitu orang, saudara ya, bilang, saya ada kesempatan misalnya gini, mau ngelesin anak, mau tante. Saudara, kemudian orang bilang lagi, misalnya, kamu tahu nggak, ada pengumuman sayembara mengarang, saya ikut. Dan saya biayai itu. Saya biayai, saudara ya, dengan cara Tuhan. Makanya saya bilang gini, banyak orang itu berpikir ya, mereka cuma mau diem dan tiba-tiba ceplok gitu lah. Saudara, Mahanaim, saudara itu terima sangat banyak. Saudara terima misalnya ya Indofood, terima makanan, terima sayur. Itu enggak tiba-tiba datang ya. Saudara, latihannya ini latihannya. Saudara, saya tuh berdiri di depan goro, di depan makro, teriak-teriak dalam nama Yesus, digerakkan hatinya, digerakkan hatinya. Saya percaya engkau murah hati. Datang saya, masuk dan bilang, Bu, Pak, boleh enggak ketemu bagian purchasing, bagian sampah. Dan saya minta semua sampah yang masih bisa dimakan, yang hancur, yang apapun. Dan kemudian, saudara, saya melihat anugerah Tuhan. Tiba-tiba dikasihnya 1 dus. Saya telepon Walls, bilang, boleh enggak saya telepon Sogut, boleh enggak semua yang sudah hampir kedaluarsa saya ambil. Saya akan tulis surat, bilang tidak akan saya jual, tapi untuk anak-anak Tuhan gerakkan. Tapi itu jalan, saudara. Saudara enggak bisa berpikir semua datang dengan sendirinya tanpa saudara jaga dan jalan dengan Tuhan. Saudara tidak bisa, saudara ini bilang begini ya, saya tunggu Tuhan. Hei, Tuhan yang tunggu kamu bergerak. Saudara, bahkan semua karunia kenapa tidak berkembang? Simpel, saudara tidak gerak. Saudara, ada hari-hari Tuhan bilang begini, pergi ke rumah sakit, jalan aja di jam besuk, yang aku gerakkan doain. Saudara, dan itu berkali-kali saya belok, saya doain, orang itu kanker, orang itu apa, tiba-tiba sembuh. Dan orang itu tiba-tiba kasih 2M tanpa ABC. Orang Islam. Saudara, jangan saudara pikir saudara bisa dengan apapun. Saudara mau tahu, dapur umum, saudara, kami mulai dengan apa? Saya yang masak sendiri. Tapi banyak orang, saudara, maunya jadi, maunya yang bareng-bareng.
seumur hidup saya loh, tidak pernah Tuhan biarkan satu pun pelayanan yang saya bareng-bareng orang. Bisa ngerti maksud saya? Saya mulai di Belanda sendiri, saya mulai di Bandung sendiri. Saudara, setiap unit, hampir setiap unit, saudara yang ada di Mahanaim, saya buat sendiri. Hampir setiap unit, mulai dari sekolah, mulai dari home, mulai saudara ya dari penari. Saya nggak bisa nari, tapi tetap sampai hari ini loh, saya akan ngecek tarian. Saya ini nggak bisa main musik, tapi anak musik semua tahu secerewet apa saya dampingi. Saudara, saya bagian apa sih? Keluar duit makanan. Saudara, dan saya ngomong nggak begini, Tuhan bilangnya nggak begini. Tapi berapa banyak dari kita? Mungkin saudara punya spesialis pendoa aja. Saudara, saya tuh kagum dengan Ibu Deborah Puji. Saudara, tim doa saya memang yang mulai, tapi yang meneruskan Ibu Deborah Puji. Saudara, sebelum dia keliling seperti sekarang, saudara tahu gak sih, 6 tahun dia tungguin menara doa setiap hari, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tidak pernah keluar. 6 tahun gak bolos. Ini waktunya saudara mencapai puncak. Dan untuk mencapai puncak tidak ada berkata ya alasan-alasan. Saya bodoh, saya nggak bisa, saya nggak diundang. Nggak ada yang undang, percayalah. Saya nggak pernah diundang. Nggak ada yang ngasih, nggak ada. Karena saudara yang mesti menggerakkan berkat itu untuk datang. Nggak ada yang percaya dan ngasih tugas saya, nggak usah. Karena engkau yang harus menangkap tugas itu dari hadirat Tuhan, dari hati Tuhan. Tidak ada yang dukung, memang tidak ada. Orang saudara pilarnya kok. Saudara dukung orang lain, iya. Seperti yang saya bilang, sampai hari ini mungkin sehari 20 orang minta uang. Tapi apa saya bisa minta uang sama orang lain? Loh, simple ya saudara ya, ini hal kecil loh. Saudara, waktu suami saya meninggal, ya kami ini kan semua gaya ya. Kami datang ke Grand Heaven dan bilang begini, kami mau yang terbaik. Terus kami baru tahu saudara, bahwa yang terbaik di Grand Heaven, saudara, itu satu ruangan, dan kami sewa 2 ya. Satu ruangan tanpa apa-apa loh saudara ya, 125 juta. Saudara, kemudian dekor 50 juta. Kemudian saudara, pokoknya macam-macam. Saudara, kemudian peti, kan kami gaya, saya pernah cerita sama saudara ya. Stephen ngomongnya begini, saya mau yang terbaik buat papa saya, peti yang terbaik. Orangnya bilang, ini pak yang terbaik, 1 miliar. Akhirnya kami ngomong begini, yang termurah. Karena gak boleh bawa dari luar saudara. Dan saudara, yang termurah itu saudara 125 juta, itu yang termurah. Saudara, yang terbaik saudara 1M. Nah, itu total yang kami harus bayar cash, saudara, itu 600 juta. Dan hari itu saya sama Stephen nanya gini, dan dia enggak mau terima kartu kredit tuh. Dia maunya apa? Cash. Saya nanya sama Stephen, yang duit cashmu berapa? 50 mah. Saya nanya Joshua, Josh, duit cashmu piro? 50 mah. Mama adalah 75 80. Terus kita semuanya gini, sekali lagi, untuk menguburkan pun butuh ajaiban. Loh, cuma untuk menguburkan loh. Nah, kami sudah bilang oke. Ternyata 600 juta. Dan mereka tidak terima kartu kredit. Kami dikasih waktu 1 kali 24 jam bayar. Saudara bayangin. Jadi kalau saudara pikir hidup saya itu rapi, tersusun, semua tersedia, itu nanti kali di surga. Hidup saya itu everyday saudara, menghadapi yang engkau bahkan maaf ya, 1% pun tidak tahu apa yang saya lewati. Saudara bisa bayangin gak sih, di tengah saya pulang pelayanan,
Suami saya tergeletak dengan begitu banyak darah. Dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan, kalau sampai ini sekali lagi waktunya saya meletakkan korban, tidak akan ada satu kata protes, tidak akan ada satu kata pertanyaan, tidak ada satu kata berkata why, tapi akan saya angkat dengan cinta, iman, percaya, tersenyum, tarian. Dan saya berdoa saudara mengerti. Dan itu tidak pernah satu gini ya, Pak Paul tok siji kan enggak. Bersamaan dengan Pak Paul, saya mesti menyelesaikan pembayaran Amerika. Jadi 600 itu satu ya. Bersamaan dengan itu, hari-hari itu saya harus bayar untuk Amerika. Saudara mau tahu berapa? Bagian saya tak. Kalau saudara mau berkata, Bu, kok enggak enak usia ini? Ini usia paling dekat dengan hatinya. Ini usia paling dekat dengan mesbah. Ini usia paling dekat dengan aliran cintanya. Paulus makanya berkata, menyatu dalam penderitaan. Tidak ada tuh ayatnya, menyatu dalam keberhasilan. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Jadi saya berdoa, mari mengerti. Ya, seberapa engkau menghargai hadirat Tuhan. Buat saya gini, Tuhan disenangkan, bereslah semuanya. Udah, itu aja kuncinya. Ya, saudara, ya, sudah waktunya habis sebenarnya. Entar lagi ya, ngebut ya. Saudara mengerti tentang waktu dan ketepatan dan perjanjian membawa jaminan perkenanan. Ya, saudara sekali lagi, saudara bayangin ya, waktu itu perang, semua orang Amori, saudara menyerbu. Tapi saudara, hari itu mereka dengar bahwa orang Israel dibela Tuhan. Dan karena itu saudara, mereka langsung bergerak. Mengerti tentang waktu, ketepatan, perjanjian membawa jaminan perkenanan. Saudara, ada banyak orang itu gini ya, pada waktu diam mereka gak mau diam, sehingga miss. Tapi pada waktu bergerak mereka minta diam. Pada waktu mesti nabur, saudara gak mau nabur, sayang duit. Pada waktu menuai, saudara nabur. Saudara bisa mengerti? Itu kesia-siaan. Udah gitu marah lagi. Kenapa yang lain menuai, saya tidak menuai? Loh, waktunya kamu nabur, kamu tidak nabur. Sekarang waktunya nuai, kamu baru nabur. Dan kamu kecewa. Saudara, ada berapa banyak orang bilang gini, ikut Bahtera tambah miskin. Saudara yang dalam ketepatan, dada yang tambah miskin. Saudara, tadi Pak Hendrik bilang tambah kaya kok. Saya kalau ketemu beliau tambah kaya, saudara. Saudara, hari ini supaya saudara rada ngiri aja, Pak, restorannya Bapak Ivan sekarang total berapa Pak? 14. Dulu waktu pertama kali masuk Bahtera baru 1 ya Pak? 1, hari ini 14. Tambah kaya kok saudara. Saudara, saya ketemu dengan banyak yang berjalan dalam ketepatan, dada yang tambah miskin. Saudara, ada yang cuma jualan anduk tok. Saudara, di Bahtera hari ini omsetnya sebulan 200 juta. Ada yang cuma jualan online itu loh, sebulan 150 juta. Tapi semua ada dalam ketepatan. Tapi berapa banyak dari saudara yang tidak pernah, saudara, dan selalu cuma bilang mana berkat Tuhan, mana berkat Tuhan. Saya berdoa saudara ngerti
waktu, ketepatan, perjanjian, jaminan, perkenanan. Ini harus ramuan kayak masak. Saya berharap saya udah ngomong sama orang yang sudah dewasa ya. Saudara kan gini ya, saudara mau masak, saudara tidak bisa cuma pakai garam. Bisa ngerti kan? Saudara mau bikin makanan rendang enak, dan saudara cuma bilang begini, pokoknya saya nggak mau yang lain, saya cuma mau satu, daging dan gula. Ya nggak bisa. Itu bumbunya seabrek, dan semua ada takarannya. Ada takaran buat air, ada takaran buat sambelnya, ada takaran buat kelapanya, ada takaran buat jintennya. Dan itulah hidup saudara. Ada takaran perkenanan, ada takaran ketepatan, ada takaran kerendah hatian, ada takaran kesetiaan. Kalau saudara tidak ramu ini, hidupmu tidak pernah jadi. Bisa ngerti sampai sini? Orang tuh, saya suka sebel sama orang yang bilang gini, saya sudah lakukan. Loh, masa sibuk bilang ini, saya sudah lakukan cuma pakai garam terus ya tidak kemakan. Bisa ngerti maksud saya? Ada yang bilang gini, saya sudah deklarasi. Loh saudara, dia deklarasi tapi tidak kerja. Tidak bisa saudara. Pak Hendrik tahulah, saya suka ngomel sama Pak Hendrik. Saya bilang begini, Pak, Bapak itu doa nabur, tapi jangan lupa kerja. Betul ya Pak ya? Saya selalu marahin ya Bu ya. Kalau tidak kerja jangan salahkan Tuhan kalau ada kebocoran. Pak Hendrik ini juga kadang-kadang males doling. Saya bilang doa keliling. Saudara pernah restorannya ya, setiap kali masak nasi jadi bubur. Betul ya Pak? Kenapa tidak doa keliling, tidak doa perang? Begitu didoain langsung normal. Loh saudara, ini soal restoran loh. Ada bagian kontrol, bagian doa, bagian masak, bagian saudara kerja akuntan. Saudara barusan ini mereka cek akuntan atau apa, ada pencurian berapa banyak Bu? 100 jutaan ya? 100 jutaan. Ada anak Tuhan ngomong begini, saya sudah deklarasi kenapa pencurian. Lalu ngontrol enggak? Lu ada pembukuan enggak? Ini ramuan. Nah saudara bisa ngerti? Dan bagian saudara dan saya meramu dengan benar. Meramu, saya pernah marah ini Pak Yonatan. Semua orang minjem dikasih. Dan kemudian bilang, bukan saya murah hati. Enggak ada murah hati begitu, itu goblok namanya. Dia punya toko bangunan saudara. Dari 2 jadi 1. Karena apa? Tiap orang pinjem dikasih. Alasannya murah hati. Saya berdoa bikin ramuan yang benar. Kalau enggak saudara enggak akan mencapai garis akhir. Saudara lihat, hari itu tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri, dan dia langsung, Joshua langsung tahu ini seseorang yang berbeda. Ini bukan setan. Dia tanya, tajam di roh, jiwa dan tubuh, mengerti bersikap, mengerti berlaku tepat. Loh, saudara bayangin ya, begitu dia lihat orang ini, dia tanya dan dia berlutut. Dia lepas sepatu, dia berlutut. Loh, cuma lihat Abraham, ada yang lewat, dia langsung, Tuhanku tolong ya, aku ini akan buat persembahan. Daud, saudara bayangin ya, ke orang yang bawa tombak, ngusir dia, ngomongnya apa? Bapakku, Bapakku, aku ini anjingmu. Saudara, ada banyak orang yang, aduh maaf ya saudara ya, ngomong ke saya aja udah kayak ngomong saudara ke siapa. Kenapa gak dijawab? Memangnya gue ini pengangguran? Saudara, 1 hari saya bisa terima lebih daripada 2.000 saudara line WA dan sebagainya. Kalau saudara percaya cek aja sendiri. Saya tuh setiap kali istirahat begini, kenapa saya langsung buka istirahat, langsung di situnya 300, 200. Nah, banyak orang nggak tahu bersikap, protokolernya nggak tahu. Saudara, saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tapi persoalannya kau nggak pernah bisa sampai.
Karena ayatnya berkata gini, mereka yang tidak bisa bersikap dengan baik, mereka tidak pernah berdiri di hadapan raja. Jadi saudara tidak akan bisa naik ke level raja-raja. Saudara juga nanti di surga jangan harap bisa ada di istana karena sikapmu. Ini saya sering bilang ya, ini Ibu Iren itu coach. Saudara dia pernah pegang, ini orang hebat nih saudara. Itu aja tidak pernah berani saudara ngirim, nggak pernah. Kalau mau telepon saya dia ngomong gini, Bu, jam berapa saya boleh telepon? Saudara ini orang lebih tua dari saya. Ini adalah AB-nya bapak saya. Tapi kalau dia bersikap sama saya, kalau kasih laporan dia bilang gini, kalau kepanjangan dikit ngomongnya gini, Bu, mohon maaf, saya sudah coba rangkum, tapi ini agak panjang. Saudara bisa bayangin gak? Sesopan itu. Ini namanya bersikap. Saudara mau tahu Pak Luki ya? Dia itu punya perjanjian sama saya untuk sama-sama pegang segala sesuatu sampai hari ini. Selama apa? Lebih lama saudara dari usia perkawinan saya. Saudara, karena dia saya kenal di saudara di Belanda. Kedekatan kami itu seharusnya bisa dia panggil, "Hai In," gitu ya. Usia kami mirip kok. Saudara, tapi sampai hari ini kalau dia minta didoakan ya, dia akan berlutut dan pegang kaki saya. Saya bukan minta disembah, bukan. Tapi orang yang tahu bersikap, orang yang terima peninggian dan berdiri di depan raja. Sampai hari ini ya, kalau kita mengumumkan Mahanaim segini, puasa, doa, Pak Luki akan langsung nanya gini, jadwalmu gimana? Saya kasih jadwal saya, dia bilang, kamu lakukan seberapa saja kamu mampu, saya akan bayar. Jadi kalau waktu itu Mahanaim puasa 40 hari, saudara Pak Luki turun 10 kilo, saya cuma turun 2 kilo. Why? Ya dia bayar punya saya soalnya saudara. Dia akan bayar punya saya kok. Pada waktu itu kan pas puasa itu, pas Pak Paul meninggal, saya bilang sama Pak Luki, Pak, saya benar-benar malas puasa, saya pengen makan. Saya ini kalau ada persoalan, kalau saya capek di otak, capek di badan, maka mulut saya harus mengunyah saudara. Kalau mulut saya nggak mengunyah, saya nggak tahan saudara. Saya bisa ketiduran. Tapi waktu Pak Paul itu sejujurnya saya nggak tidur 3 kali 24 jam. Saudara kok sudah bilang, Bu kenapa? Wah itu ngeri banget. Saudara, yang pertama kan kejadiannya, jadi kita sampai pagi tidak tidur. Kemudian saya mencoba tidur di tengah hari, tidak bisa. Orang datang sampai jam 12 malam saudara, dan pagi jam 7. Tapi begitu jam 12 malam saya masuk, saudara, kedua cucu saya itu peka sama roh. Karena banyak roh nangis sepanjang malam saudara. Jadi saya benar-benar gak tidur 3 kali 24 jam. Nah saya bilang sama Pak Luki, Pak, kalau gua gak ngunyah, kalau gua gak minum kopi, gua gak bisa, rasanya gua bisa pingsan ini. Pak Luki bilang gini, gak apa-apa Bu, 3 hari free kan, saya yang bayar. Saya akan full bayar. Saya akan puasa Esther, saya full bayar. Saudara, hari itu dia ada seminar, ada janji, udah booking villa. Dia bilang, maaf, prioritas saya pertama mendampingi Ibu Iin, dibatalin semua. Mungkin saudara bilang, saya minta, enggak, saya enggak minta. Bahkan dia enggak kasih tahu. Kalau dia kasih tahu, saya akan bilang begini, enggak ada lu, terusin. Tapi hari itu dia batalin semua dan dia bilang, enggak bisa. Saya harus ada di sisi Ibu Iin. Saudara, ini soal bersikap ya. Dan apakah saudara pikir di sisi saya terus ngomong begini, Ibu Iin gimana, Bu gimana? Itu namanya ganggu. Dia jaga 24 jam di saudara ya, Grand Heaven, tanpa satu kata pun.
Saudara, tanpa satu mendekat pun tidak. Dia nemenin tamu. Dia sediakan yang dia lakukan apapun yang saya tidak bisa lakukan. Itu namanya bersikap. Bisa mengerti? Kalau saudara mau naik, saudara harus tahu. Kita teruskan. Saudara ya. Saudara Yosua tahu dia buat kesalahan. Ayatnya keren. Mereka merobak pakaiannya sepanjang hari sujud di hadapan tabut perjanjian. Sampai Tuhan bilang, Tuhan menjawab Yosua, sekarang bangkit. Bayangin loh, dia ngerti yang namanya pertobatan. Banyak orang tuh ngomong bertobat gini, yalah Tuhan gua bertobat. Itu gak bertobat itu kurang ajar. Bertobat, lihat, dia berlutut, gak bergerak sampai Tuhan bilang apa? Dan selesai. Saudara, banyak orang tuh gak bertobat, membenarkan diri, malah membela diri, beralasan. Dan saya mau bilang di usia kita, generasi kita, kalau saudara tidak bisa bertobat, habis saudara, habis. Saya berdoa saudara mengerti tentang bertobat. Bahkan kesalahan orang lain pun saudara harus yang bertobat. Saudara yang harus berlutut, saudara yang harus menyembah. Saudara, pada waktu Mahanaim melakukan beberapa kesalahan, sehingga soal TTM ya, kalau saudara mau tahu saya bayar berapa hari itu. Saudara, saya bayar dengan puasa selama 6 bulan. Makanya saya turun 12 kilo hari itu. Saudara, orang pikir saya turun 12 kilo karena Joshua mau nikah. Bukan. Saya turun 12 kilo karena bayar. Saudara, hari itu saya puasa 6 bulan. Sampai uang saya enggak ada sama sekali. Ini hal-hal yang saya mau berkata, Bapak Ibu, ya. Ini usia yang saya harap saudara mengerti. Ya. Bukan pakai emosi. Bukan ngomong. Bukan merentah. Ya. Tapi mari belajar, saudara. Saya tahu hari itu anak-anak saya berantem. Saya tahu hari itu satu sama lain luka. Saya tahu bahkan mengajak mereka bertobat sudah tidak bisa. Tapi dari hati saya terus naikkan pertobatan dan pertobatan. Saudara, menjadi dewasa, kita baca ya bawahnya. Menjadi dewasa adalah mampu bangkit dari kegagalan dan kesalahan, semakin mengenal sifat Tuhan dan masuk dalam mercy seat. Yuk baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Menjadi dewasa, mampu bangkit dari kegagalan dan kesalahan, semakin mengenal sifat Tuhan dan masuk mercy seat. Ya, saya berdoa saudara belajarlah. Saudara, tapi dia juga belajar bijaksana menangani masalah, memadukan yang ilahi dan eksekusi. Saudara, hari itu Joshua harus membongkar kesalahan, harus membiarkan Akan dilempari batu. Saudara, banyak orang bilang begini sama saya, ibu kejam, ibu menghukum, ibu kadang-kadang membiarkan orang keluar. Saya bilang enggak bisa. Ada hal-hal yang saya nggak mau, tapi saya nggak bisa menghamiri seluruh adonan gara-gara saya mempertahankan 1-2 orang. Saudara bisa ngerti maksud saya? Saudara, kalau saudara ngerti betapa sakitnya hati saya harus berkata kepada beberapa orang, maaf, kalau kamu tidak lakukan ini, keluar. Saya harus berkata selesai buat beberapa orang. Saudara bilang why? Ayatnya berkata, kalau 3 tahun tidak berbuah,
maka dikasih 1 kali perpanjangan lagi, betul? Tapi kalau 4 tahun tidak berbuah, Tuhan bilang apa? Tebang. Tebang. Dan orang bilang, kenapa sih? Nggak bisa. Itu menghamiri. Ada beberapa hal yang saya harus lakukan. Ada beberapa yang saya jelas berkata, selesai putus hubungan. Ada beberapa yang saya kelihatannya kejam. Karena memang yang ilahi tidak bisa untuk dikompromikan, saudara. Suka tidak suka, saudara, harus ada eksekusi. Dan saya terus bilang, ya, beberapa kali saudara di kebaktian yang nyanyi nggak benar, saya harus bilang turun. Dia marah, dia kecewa, takut. Ya mau gimana? Saya lebih takut dengan Tuhan daripada takut dengan manusia. Ya. Saya berdoa saudara mengerti. Bijaksana menangani masalah, memadukan konfrontasi, membereskan masalah. Saya berkali-kali harus menghadapi, saudara ya, menghadapi hukum, menghadapi banyak hal. Konfrontasi gak bisa dihindarkan. Ya, terakhir, semakin menyatu dengan hati Tuhan, menyatu dengan destiny, tugas dan tanggung jawab, maka saudara akan punya otoritas bumi, langit, dan seluruh semesta. Ya, saya gak banyak karena waktunya kita sudah mesti selesai. Mari kita berdiri.